Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi di alur cerita film Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di video kali ini kita sudah masuk pada episode ke-13 dan 14. Bagi sobat yang baru saja bergabung dan belum tahu alur cerita pada episode-episode sebelumnya, sobat bisa cek langsung di kolom video channel ini. Dan jangan lupa mohon like, share, komen, dan subscribe ya sobat untuk perkembangan channel ini. Oke sobat, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada awal cerita episode ke-13 ini, tepatnya pada 7 Syawal tahun ketiga Hijriah, Nabi Muhammad SAW beserta pasukan muslim yang berjumlah 700 orang akan menghadapi kaum musyrikin Quraisy yang berjumlah jauh lebih banyak, yakni 3.000 orang dalam perang Uhud. Semua pasukan telah bersiap dan saling berhadapan. Nabi SAW membuat strategi menyiapkan 50 pasukan pemanah dari atas bukit untuk menghalau pasukan Quraisy dan memerintahkan mereka agar tetap di posisinya meskipun dalam keadaan bahaya apapun. Nabi SAW menyerahkan panji Islam kepada Ali bin Abi Thalib untuk memimpin peperangan. Beberapa saat kemudian, jagoan dari pasukan Quraisy bernama Sa'ad bin Abi Talhah maju menantang duel pasukan muslim. Lalu tanpa ada keraguan sedikit pun, Ali langsung menyambut tantangan Talhah tersebut. Maka terjadilah duel antara Ali dan Talhah. Tak butuh waktu lama bagi Ali untuk merobohkan Talhah, dan ketika Ali hendak menghabisinya, Talhah lalu mengucapkan kesaksiannya bahwa dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Ali pun membiarkan dia selamat. Setelah itu pasukan musyrik lalu memulai peperangan dengan menyerang lebih dulu. Sementara pasukan pemanah muslim siap menghujam mereka dengan anak panah. Saat tiba pada titiknya, Hamzah lalu memberi perintah kepada pasukan pemanah dan mengakibatkan banyak tewas. Melihat serangan kaum muslim seperti itu, pasukan Quraisy pun mundur. Setelah itu pasukan muslim lalu maju menyerang dan menghabisi mereka. Satu persatu panglima dan pasukan Quraisy tewas di tangan Hamzah, Ali, dan Umar. Melihat banyak pasukannya yang tewas, Abu Sufyan dan pasukannya pun mundur lari terbirit-birit. Sementara pasukan pemanah muslim menyangka jika pasukan Quraisy telah kalah. Dengan gembira mereka lalu meninggalkan posisi mereka hanya untuk mengambil harta rampasan perang. Melihat situasi demikian, Khalid bin Walid lalu memimpin pasukan berkuda memutar bukit Uhud dan kemudian menyerang dari arah belakang pasukan kaum muslim. Sementara pasukan yang dipimpin Abu Sufyan yang tadinya telah mundur berbalik kembali menyerang, sehingga pasukan muslim pun terhimpit di antara dua pasukan Quraisy. Akibatnya banyak pasukan muslim yang gugur. Di kesempatan yang sama, Wahsy mulai mengincar Hamzah, dan tak lama kemudian dia pun mendapat momen yang tepat untuk membunuh Hamzah. Maka dilemparkanlah tombaknya ke arah Hamzah, sehingga menembus bagian bawah pinggang sebelah kiri tubuh Hamzah. Hamzah sang singa Allah pun gugur dalam perang Uhud. Abu Bakar lalu menarik mundur semua pasukan muslim ke atas bukit bersama Rasulullah SAW. Melihat kekalahan kaum muslim, Abu Sufyan pun mengolok-olok mereka. Di sisi lain, usai peperangan, Hindun kemudian mencari jasad Hamzah, lalu membelah dan mencabik-cabik isi tubuh Hamzah untuk melampiaskan dendamnya. Setelah itu dia lalu bersumbar dengan sombongnya kepada kaum muslim atas apa yang telah dilakukannya terhadap tubuh Hamzah. Dia juga kemudian mengumumkan kemerdekaan Wahsy serta memberikan hadiah atas tugasnya yang berhasil membunuh Hamzah. Kemerdekaan yang didapatkan Wahsy kemudian membuatnya menjadi pria yang sombong. Dia tak mengizinkan Raihanah kekasihnya sendiri memakai hadiah dari Hindun tersebut. Dia bahkan melupakan janjinya untuk menikahi Raihanah jika ia sudah merdeka. Dia kini sudah menganggap dirinya setara dengan para petinggi Quraisy lainnya. Melihat perubahan Wahsy tersebut,
Raihanah sangat kecewa, lalu memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan Wahsy. Beralih ke Khalid dan Amr. Terutama Khalid mendapat banyak pujian dari semua penduduk Mekah setelah apa yang dilakukannya pada perang Uhud. Tetapi kemenangan kaum Quraisy pada perang tersebut ternyata tidaklah membuat Khalid bahagia, karena dia sangat tidak setuju dengan keterlibatan Wahsy sebagai budak ikut dalam perperangan. Beberapa saat kemudian, Wahsy kemudian merubah penampilannya sebagai orang Quraisy yang bebas, bukan lagi seorang budak. Dia lalu pergi ke Darun Nadwah dan bergabung dengan para petinggi Quraisy. Namun bukannya penghormatan dan penghargaan yang dia dapatkan. Jubair, bekas tuannya, justru menghinanya seperti seorang budak. Kemerdekaan yang dia dapatkan tak merubah perilaku kaum Quraisy terhadapnya. Dia tetap saja diperlakukan dan dianggap seperti budak. Wahsy pun sakit hati mendengarnya. Dengan perasaan sedih, dia bergegas pergi. Wahsy lalu mencari Raihanah dan menyesali sikapnya terhadap Raihanah. Dia lalu berjanji akan menebus Raihanah dari tuannya dan akan menikahinya. Tapi Raihanah menolak Wahsy. Raihanah mengatakan jika dia telah berserah diri kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi seorang muslimah. Dia pun tidak takut jika Wahsy akan melaporkan keislamannya kepada majikannya. Huyai dari Bani Nadir lalu datang kepada kaum Quraisy untuk menawarkan strategi untuk mematahkan sistem pertahanan kaum muslim di Yathrib, Madinah. Dia adalah salah satu pemuka Yathrib yang sangat tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga dia pun melakukan segala cara agar Nabi SAW keluar dari Yathrib. Di Madinah, seorang pemuda cerdas dari Persia, yakni Salman Al-Farisi, lalu memberi ide kepada Nabi SAW untuk membuat benteng pertahanan berupa parit untuk melindungi wilayah dari serangan musuh. Ide Salman itu pun disetujui Nabi SAW. Lalu dibuatlah parit tersebut oleh semua kaum muslim. Tak lama kemudian Salman mengeluhkan tanah parit yang begitu keras tersebut sehingga membuat cangkulnya tak dapat membelahnya. Rasulullah SAW pun mendengar keluhan Salman. Beliau lalu mengambil cangkul dan memukulkan ke tanah itu sebanyak 3 kali. Lalu terbelahlah tanah yang keras itu. Sehingga Umar pun kemudian menyuruh seluruh kaum muslim untuk tetap bersabar dan menyampaikan kesaksiannya bagaimana Nabi Muhammad SAW telah membelah tanah yang keras itu hanya dengan 3 kali pukulan sambil tersenyum. Dari Umar, Rasulullah SAW menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi 3 tanah untuk beliau, yakni tanah Syam, Persia, dan Yaman. Seluruh kaum muslim pun kemudian menerima Salman Al-Farisi sebagai bagian dari kaum Muhajirin. Pada tahun ke-5 Hijriah, tepatnya dalam perang Khandak, kaum muslim mengantisipasi serangan musuh yang datang. Pasukan berkuda kaum Quraisy kemudian datang menyerang, dan beberapa saat kemudian pasukan mereka pun terperosok di parit yang telah dibuat oleh kaum muslim. Sementara pasukan kaum muslim telah bersiap dengan persenjataan mereka. Pasukan Quraisy pun tidak bisa melewati parit tersebut. Abu Sufyan lalu menarik kembali pasukannya. Huyai lalu memberitahu petinggi Quraisy jika ide membuat benteng parit itu adalah dari Salman Al-Farisi. Tapi Abu Sufyan justru akan membiarkan kaum muslim terperangkap oleh bentengnya sendiri. Menurutnya kaum muslim akan keluar dengan sendirinya jika pasukan makanan mereka telah habis. Setelah itu Huyai lalu menghasut dan mempengaruhi Ka'ab yang merupakan pemuka kaum Bani Quraidah agar memutuskan hubungan perjanjiannya dengan Nabi Muhammad SAW dan menyuruhnya berpihak kepada kaum Quraisy. Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengetahui hal tersebut lalu melaporkannya kepada Nabi SAW. Nabi SAW lalu memerintahkan Sa'ad bin Mu'az untuk menanyakan kembali pengingkaran Bani Quraidah terhadap perjanjian mereka dengan Nabi SAW. Ka'ab dan kaumnya membenarkan hal tersebut kalau dia beralasan tidak pernah membuat perjanjian apapun dan tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ketika Bani Quraidah hendak meninggalkan Yathrib, Sa'ad bin Abi Waqqas bersama pasukan muslim lalu menghentikan mereka dan menyuruh mereka kembali. Musuh kembali menyerang kaum muslim. Kali ini sekutu kaum Quraisy dari Ghatafan menyerang kaum muslim. Dalam pertempuran itu, Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kaum Ansor dari Bani Aus, terkena panah dan membuatnya terluka parah.
Setelah itu Nuaim bin Mas'ud dari Ghatafan menemui Rasulullah SAW dan memberitahukan keislamannya. Dia kemudian menemui Bani Quraidah dan memberi saran kepada mereka bahwa sebaiknya Bani Quraidah meminta jaminan dari pembesar Quraisy agar mereka tidak hanya dimanfaatkan untuk ikut memerangi Nabi Muhammad SAW. Nuaim berkata bahwa kaum Quraisy bisa saja meninggalkan Bani Quraidah begitu saja saat peperangan menghadapi kaum Muslim. Ka'ab dari Bani Quraidah pun menerima saran dari Nuaim. Beberapa saat kemudian pasukan Quraisy dan sekutunya menyerang kaum Muslim. Serangan yang mendadak itu mengakibatkan banyak pasukan Muslim gugur. Akhirnya benteng pertahanan kaum Muslim bisa ditembus oleh kaum musyrik. Amr bin Abdu Wud lalu menantang siapa dari kaum Muslim yang ingin berduel dengannya. Tanpa ragu sedikit pun, lalu majulah Ali bin Abi Thalib menghadapinya. Pertarungan begitu menegangkan karena Abdu Wud dikenal sebagai pendekar Quraisy yang kuat dan ahli duel. Tapi tak lama kemudian Ali pun berhasil menghabisinya dengan tebasan pedang Zulfikar. Melihat Abdu Wud tewas, Ikrimah lalu menarik mundur pasukannya. Keesokannya Ikrimah mendatangi Bani Quraidah untuk mengajak mereka ikut berperang melawan Nabi SAW. Tapi Ka'ab meminta syarat seperti yang disarankan oleh Nuaim, yakni meminta beberapa orang dari kaum Quraisy sebagai jaminan bagi Bani Quraidah. Selama 1 bulan kaum Quraisy mengepung kaum Muslim di Madinah. Akhirnya Abu Sufyan memutuskan untuk kembali ke Mekah karena mereka tidak tahan dengan cuaca yang sangat dingin, angin, dan badai di wilayah itu. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar berhenti mengangkat senjata. Di sisi lain, Huyai datang kepada Bani Quraidah untuk menyerahkan dirinya karena telah gagal menghentikan Nabi SAW. Tapi Bani Quraidah tidak memperdulikannya. Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kaum Aus, lalu meninggal dunia akibat kondisinya yang semakin kritis dari luka akibat terkena panah tersebut. Wafatnya Sa'ad bin Mu'az dalam keadaan diridhoi oleh Rasulullah SAW dan masuk dalam golongan yang syahid. Beralih ke Mekah, Amr bin As mulai jenuh dengan keadaan perang antara kaumnya dan kaum Muslim. Dia pun memutuskan untuk meninggalkan Mekah dan tidak ingin lagi terlibat dalam salah satu pihak. Amr sudah tak peduli lagi dengan Quraisy, baik menang atau kalah. Kepergian Amr bin As menjadi pembahasan petinggi Quraisy. Ikrimah menuduh Amr bin As sebagai pengecut karena pergi di saat Quraisy sedang memerangi Nabi SAW. Khalid mencoba membela Amr, namun Abu Sufyan lebih sependapat dengan Ikrimah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW lalu mengajak umatnya untuk umroh ke Mekah. Para sahabat dan seluruh kaum Muslim pun menyambutnya dengan sangat bahagia. Sementara kaum Quraisy bergerak dengan persenjataan perang untuk melawan kaum Muslim. Dan kaum Muslim telah tiba dan singgah di Hudaybiyah. Beberapa saat kemudian, Budail bin Warqa al-Khuzai tiba membawa kabar dari Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan kalau kaum Muslim tidak ingin berperang. Mereka hanya datang untuk beribadah di Ka'bah. Tapi Abu Sufyan menolak permintaan tersebut. Dia bahkan akan menyerang kaum Muslim jika berani masuk ke Mekah. Budail pun sangat kesal dengan kesombongan kaum Quraisy. Dia lalu menyampaikan kabar dari seluruh bangsa Arab tentang keegoisan kaum Quraisy yang menganggap Ka'bah sebagai miliknya sendiri, padahal semua orang berhak atasnya untuk beribadah. Di sisi lain, Abu Jandal mencoba kabur dari belenggu ayahnya, namun sayang dia tertangkap kembali. Di perkemahan kaum Muslim lalu datang Urwah bin Mas'ud Ats-Saqafi dari kaum Quraisy. Dia lalu bertemu Rasulullah SAW dan menyampaikan kabar bahwa kaum Quraisy dan persenjataan mereka tidak akan membiarkan Nabi SAW masuk ke Mekah. Dia juga menuduh para sahabat membiarkan Rasulullah SAW ada dalam bahaya itu. Abu Bakar lalu masuk membungkam dan mengusir Urwah atas tuduhannya itu. Sementara di kaum Quraisy, Urwah juga menyarankan agar mereka mempertimbangkan rencana mereka terhadap Nabi SAW ketika masuk ke Mekah. Rasulullah SAW lalu mengutus Utsman bin Affan untuk membicarakan perkara umrah kaum Muslim ke Mekah.
Tapi Abu Sufyan justru menahan Utsman bin Affan di Mekah selama berhari-hari. Para sahabat pun sangat geram dengan tindakan kaum Quraisy. Bahkan Abdullah mendapat kabar dari mata-matanya bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh. Rasulullah SAW lalu mengumpulkan umatnya dan menyeru untuk dibaiat memerangi kaum Quraisy jika berita terbunuhnya Utsman tersebut benar. Sementara kaum Quraisy memanfaatkan berita bohong tentang terbunuhnya Utsman itu. Mereka akan memfitnah kaum muslim di tengah seluruh bangsa Arab dan membuatnya marah kepada kaum muslim. Mereka lalu melepaskan Utsman bin Affan sehingga berita terbunuhnya Utsman oleh kaum Quraisy merupakan fitnah dari kaum muslim. Dengan begitu akan sangat mudah untuk mengajak seluruh bangsa Arab bersekutu memerangi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim. Kaum Quraisy lalu mengutus Suhail bin Amr untuk membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW yang kemudian disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian tersebut sungguh sangat merugikan kaum muslim, sehingga Umar pun sempat meragukan keputusan Rasulullah SAW. Isi perjanjian tersebut antara lain berbunyi, tidak akan ada perang selama 10 tahun ke depan, rakyat dalam keadaan aman dan saling melakukan gencatan senjata. Bila datang seorang Quraisy Muslim kepada Nabi Muhammad SAW tanpa persetujuan walinya, maka akan dikembalikan kepada mereka. Tapi bila salah satu dari kaum Nabi Muhammad SAW mendatangi kaum Quraisy, maka mereka tidak perlu dikembalikan. Dan kaum Muslim diperbolehkan datang ke Mekah di tahun depan, hanya menetap selama 3 hari. Setelah Ali bin Abi Thalib membacakan isi perjanjian Hudaybiyah, Abu Jandal lalu datang untuk berikrar memeluk Islam dan meminta perlindungan kepada kaum muslim. Namun perjanjian sudah berlaku dan Suhail tak mengizinkan Abu Jandal ikut bersama Rasulullah SAW. Maka melalui Abu Bakar, Rasulullah SAW lalu bersabda dan menghibur Abu Jandal, "Bersabarlah wahai Abu Jandal dan ikhlas, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan bagimu orang-orang lemah di sisimu, kemudahan dan jalan keluar." Oke sobat, ini adalah bagian akhir pada episode ke-14 ini. Ikutin terus alur cerita pada episode selanjutnya. Semoga kita mendapatkan pelajaran dari isi ceritanya dan semakin menambah wawasan keislaman kita. Sekian dan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.